That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Berdasarkan data dari daerah yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 68,7 juta ton tiap tahunnya, dengan komposisi sampah yang didominasi oleh sampah organik, khususnya sampah sisa-sisa makanan sebesar 41,27%. Selain itu, sampah organik merupakan kontributor terbesar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca apabila tidak dikelola dengan baik. Larasati dan Fitria 2020 juga mengemukakan bahwa sebuah penelitian dari Australian EI di 2012 menunjukkan sebanyak 62% sampah organik mendominasi komposisi sampah di perkotaan Indonesia. Dengan sebanyak 16,7 juta ton sampah tidak dapat diangkut oleh pengelola sampah perkotaan. Bahkan sebanyak 800.000 ton sampah dibakar dan 200.000 ton sampah dibuang di sungai. Hal ini tentu menyebabkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Maka dari itu, pembuatan kompos merupakan langkah yang konkret yang dapat diambil untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan pertanian. Tiap hari kita akan selalu menghasilkan sampah organik, dan jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah bagi lingkungan. Seperti daun-daun kering ini yang dianggap sampah sebenarnya memiliki banyak manfaat jika dikelola dengan baik. Lalu seperti sisa-sisa makanan yang merupakan sampah organik yang terbuang sia-sia, seperti kulit buah, sayuran, dan nasi. Alternatif sosial untuk menanggulangi banyaknya sampah di Universitas Airlangga ini, yang pertama untuk sampah daun kering dapat dibuat mulsa tanaman. Lalu yang kedua dapat dibuat briket daun kering. Pupuk yang ramah lingkungan dan berkualitas. Dengan kita membuat pupuk kompos sendiri, kita tidak hanya mengurangi volume sampah, kita juga akan mendapatkan pupuk organik yang berkualitas untuk tanaman kita. Jika kita berbicara tentang kearifan lokal, maka keramah tamahan antar sesama manusia adalah jawabannya. Karena dengan hal tersebut, kita bisa memanfaatkan untuk saling mengingatkan, menjaga keseimbangan alam antar sesama manusia. Caranya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, maka kita akan mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan alam. Lantas akan dikemanakan sampah-sampah yang sudah dipilah dan ditaruh pada tempatnya, maka salah satu kearifan lokal yang ada di Universitas Airlangga yaitu akan dibuat kompos, di mana dengan kompos tersebut kita juga bisa menjaga tanah dan berkualitasnya Universitas Airlangga. Kemudian dengan kearifan lokal tersebut, maka kita diajarkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia dan juga menjaga keseimbangan alam, sehingga generasi-generasi selanjutnya bisa merasakan keuntungan dan kualitas bagusnya Universitas Airlangga. Maka dengan kearifan lokal tersebut, kita bisa menjaga keseimbangan alam dengan baik dan berkualitas.
Dari permasalahan yang sudah dibahas, salah satu efektif dari sudut pandang biologi adalah mengolah sampah organik menjadi kompos. Proses ini memanfaatkan mikroorganisme alami untuk menguraikan bahan organik menjadi pupuk yang kaya nutrisi, sehingga sampah dapat dimanfaatkan kembali secara bermanfaat. Kompos juga memiliki manfaat lain seperti meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi pencemaran udara. Dengan kita mengolah sampah menjadi kompos, kita tidak hanya mengurangi tumpukan sampah, melainkan juga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pembuatan kompos dari tumpukan sampah melibatkan beberapa aktivitas dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan actinomycet yang memecah bahan organik menjadi senyawa sederhana. Proses ini memerlukan rasio karbon dan nitrogen sebanyak 25-30/1 dengan suhu 40-60 derajat Celcius dan kelembapan 40-60%, kemudian dengan pH 6,5-7,5. Dan oksigen yang cukup untuk mikroba aerobik. Dengan kondisi ini dapat mempercepat dekomposisi yang dimana ini menghasilkan pupuk yang baik untuk tanah.